to kiss me. Yang pertama itu ada abstrak. Cerpen Mencintaimu Seperti Filosofi Hujan karya Dalam Kara menggambarkan kisah cinta diam yang penuh emosi dan ketulusan. Dengan peningkatan psikologi sastra menggunakan teori psikoanalisis Freud, analisis menunjukkan tokoh utama mengalami represi emosional namun mampu mengolah perasaannya melalui simbol hujan. Hujan ini melambangkan kesedihan, cinta yang tak terungkap, dan penerimaan diri, menggambarkan kedalaman psikologis cinta yang dijalani dengan keikhlasan dan kematangan emosional. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan bahwa karya sastra, termasuk cerpen, merupakan cerminan kehidupan dan pengalaman batin manusia. Cerpen Mencintaimu Seperti Filosofi Hujan menggambarkan cinta yang terpendam dan dengan ketulusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra untuk mengkaji dunia batin tokoh utama, menyoroti konflik, emosi, dan simbiolisme psikologis dalam cerita. Tujuannya adalah memahami dinamika perasaan cinta yang tidak terungkap secara langsung dan menggali makna psikologis di balik simbol hujan dalam cerpen tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan psikologi sastra untuk menganalisis cerpen Mencintaimu Seperti Filosofi Hujan karya Dalam Kara. Objek penelitian cerpen tersebut mengandung unsur psikologis yang kuat dan data yang dikumpulkan melalui pembacaan cermat dan pencatatan bagian teks yang relevan dengan aspek psikologis tokoh. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif dengan langkah-langkah identifikasi, klasifikasi berdasarkan teori psikoanalisis Freud, interpretasi makna, dan penarikan simpulan untuk memahami dinamika psikologis tokoh dan simbiolisme dalam cerpen. Yang selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, tautan cerpen. Data penelitian ini diambil dari cerpen Mencintaimu Seperti Filosofi Hujan karya Dalam Kara yang dipublikasikan secara online di situs www.cerpenmu. Cerpen ini dipilih karena mengandung konflik batin dan simbiolisme emosional yang relevan untuk analisis psikologi sastra. Yang selanjutnya ada konflik batin. Tokoh aku dalam cerpen mengalami konflik batin yang kompleks antara keinginan mengungkapkan cinta dan ketakutan penolakan serta tekanan sosial. Ia menekankan perasaannya atau represi untuk menjaga kestabilan emosional dan hubungan sosial. Meski hal ini menimbulkan beban psikologis dan kecemasan yang terus-menerus, konflik ini mencerminkan kedewasaan yang emosional sekaligus ketegangan batin yang menjadi fokus analisis psikologi sastra. Yang selanjutnya ada mekanisme pertahanan diri. Tokoh aku menggunakan mekanisme pertahanan diri represi untuk menekankan perasaan cinta agar tidak diungkapkan langsung, guna menghindari rasa sakit dan menjaga hubungan tetap harmonis. Selain itu, sublimasi digunakan dengan mengalihkan energi cinta ke dalam simbol hujan sebagai ekspresi perasaan secara simbolis dan konstruksi. Kedua mekanisme ini membantu tokoh untuk menjaga keseimbangan emosional dan mengekspresikan cintanya secara dewasa tanpa merusak diri atau hubungan. Yang selanjutnya ada simbol hujan. Hujan dalam cerpen menjadi simbol psikologis yang menggambarkan cinta tulus, sabar, dan tanpa pamrih dari tokoh aku, sekaligus melambangkan kesedihan, kesunyian, dan kesendirian dalam menghadapi perasaan yang sulit diungkapkan. Secara psikologis, hujan mencerminkan sublimasi di mana energi cinta dan kesedihan dialihkan ke bentuk simbolis yang bermakna, menunjukkan kedewasaan emosional dan kedalaman dunia batin tokoh. Yang selanjutnya ada dalam cerpen Mencintaimu Seperti Filosofi Hujan karya Dalam Kara. Jika dianalisis menggunakan pendekatan psikologi sastra dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud, maka terlihat pembagian peran kepribadian tokoh aku sebagai berikut.
Ada yang pertama, Aidi mewakili hasratnya untuk mencintai dan memiliki aksara secara penuh dan tanpa batas. Suara Aidi mendorong tokoh untuk langsung mengungkapkan cinta dan keinginannya tanpa memperdulikan resiko maupun konsekuensi sosial. Namun dorongan ini tidak pernah benar-benar terwujud dalam tindakan karena terlalu kuatnya hambatan dari kenyataan. Yang selanjutnya ada ego. Ego berperan sebagai penengah antara keinginan Aidi dan batasan kenyataan yang ada. Tokoh aku menggunakan ego untuk menimbang kemungkinan buruk jika ia mengungkapkan perasaannya seperti takut, aksara, merasa risih, atau menjauh. Karena itu, ego membuatnya lebih rasional dan memilih mengekspresikan cinta secara diam-diam dan penuh kehati-hatian agar hubungan tetap terjaga meski dengan jarak emosional. Yang selanjutnya ada superego, merepresentasikan suara moral dan nilai-nilai luhur dalam diri tokoh aku. Superego mengajarkan tokoh untuk mencintai dengan tulus tanpa pamrih dan tanpa harus memiliki. Tokoh menerima kenyataan bahwa kebahagiaan aksara yang lebih penting walaupun bukan bersamanya. Cinta yang dimiliki adalah cinta yang ikhlas, seperti hujan yang memberi tanpa mengharapkan balasan. Jadi intinya, keseluruhan konflik batin tokoh aku berputar pada perjuangan seperti keinginan naluri Aidi, pertimbangan rasional dan sosial atau ego, serta nilai moral dan kematangan emosional atau superego. Tokoh aku akhirnya memilih untuk mencintai dengan cara yang dewasa dan penuh pengorbanan, menahan dengan dorongan hatinya demi menjaga hubungan dan kebahagiaan bersama, walau hal itu berarti menanggung kesedihan dan pengekangan diri secara diam-diam. Yang selanjutnya ada hipertek. Tokoh aku dalam cerpen memilih mencintai secara diam-diam, menahan perasaan demi menjaga kedekatan. Konflik batin ini mirip dengan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono yang juga menggunakan hujan sebagai simbol cinta yang tak terucap secara langsung, namun sangat mendalam secara emosional. Kedua karya menggunakan hujan sebagai media ungkapan perasaan yang tersimpan dalam keheningan. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa cerpen Mencintaimu Seperti Filosofi Hujan menggambarkan konflik batin tokoh aku akibat cinta yang dipendam. Dengan pendekatan psikoanalisis Freud, tokoh menunjukkan mekanisme represi dan sublimasi. Hujan menjadi simbol cinta yang sabar dan penuh pengorbanan. Cinta diam-diam ini mencerminkan kematangan emosional dan penerimaan realita tanpa paksaan.